Halo, para manusia pecinta olahraga. Apakah kalian tahu sejarah klub kesayangan kalian? Jika tidak, yuk kita cari tahu sejarah klub kesayangan kalian di channel YouTube Ruang Bola. Real Madrid Club de Football, umumnya dikenal sebagai Real Madrid, adalah klub sepak bola profesional yang berbasis di Madrid, Spanyol. Didirikan pada tahun 1902 sebagai Madrid Football Club, secara tradisional mengenakan kostum kandang putih. Kata Real, kerajaan Spanyol dan dianugerahkan ke klub oleh Raja Alfonso XIII pada tahun 1920 bersama-sama dengan mahkota kerajaan di lambang klub. Klub ini telah memainkan pertandingan kandang di Stadion Santiago Bernabéu dengan kapasitas 85.454 di pusat kota Madrid sejak tahun 1947. Awal mula Real Madrid dimulai saat sepak bola diperkenalkan ke Madrid oleh para akademisi dan mahasiswa dari Institución Libre de Enseñanza yang di dalamnya termasuk beberapa lulusan dari Universitas Oxford dan Universitas Cambridge. Mereka mendirikan Football Club Sky pada 1897 yang kemudian kerap bermain sepak bola secara rutin pada hari Minggu pagi di Moncloa. Klub ini kemudian terpecah menjadi dua pada tahun 1900, yaitu New Football de Madrid dan Club Espanyol de Madrid. Klub terakhir terpecah lagi pada tahun 1902 yang kemudian menghasilkan pembentukan Madrid Football Club pada tanggal 6 Maret 1902. 3 tahun setelah berdirinya, pada tahun 1905, Madrid FC merebut gelar pertama setelah mengalahkan Athletic Bilbao pada final Copa del Rey. Klub ini menjadi salah satu anggota pendiri dari Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol pada 4 Januari 1909 ketika Presiden klub Adolfo Meléndez menandatangani perjanjian dasar pendirian Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol. Dengan beberapa alasan, klub ini kemudian pindah ke Campo de O'Donnell pada tahun 1912. Pada tahun 1920, nama klub diubah menjadi Real Madrid setelah Alfonso XIII dari Spanyol memperbolehkan klub menggunakan kata Real yang berarti kerajaan kepada klub ini. Pada tahun 1929, Liga Spanyol didirikan. Real Madrid memimpin musim pertama Liga sampai pertandingan terakhir, namun saat itu secara mengejutkan mereka kalah oleh Athletic Bilbao yang menyebabkan gelar yang sudah hampir pasti diraih direbut oleh Barcelona. Real Madrid akhirnya berhasil memenangkan gelar La Liga pertama mereka pada musim 1931-32. Real kemudian berhasil mempertahankan gelarnya pada tahun selanjutnya dan menjadi klub Spanyol pertama yang menjuarai La Liga 2 kali berturut-turut. Pada 14 April 1931, kedatangan Republik Spanyol kedua disebabkan klub kehilangan gelar Real dan kembali ke bernama Madrid Football Club. Era Santiago Bernabéu Este, 1945-1978. Santiago Bernabéu Este terpilih menjadi Presiden Real Madrid tahun 1943. Di bawah kepemimpinannya, Real Madrid kemudian berhasil membangun Stadion Santiago Bernabéu dan tempat berlatih klub di Ciudad Deportiva yang sebelumnya sempat rusak akibat Perang Saudara Spanyol. Pada 1953, Bernabéu kemudian mulai membangun tim dengan cara mendatangkan pemain-pemain asing, salah satunya adalah Alfredo Di Stefano. Di bawah bimbingan Bernabéu, Real Madrid memantapkan dirinya sebagai kekuatan utama dalam sepak bola, baik di Spanyol maupun di Eropa. Real Madrid memenangkan Piala Eropa 5 kali berturut-turut antara tahun 1956 dan 1960, di antaranya kemenangan 7-3 atas klub Jerman Eintracht Frankfurt pada tahun 1960. Setelah kelima berturut-turut sukses, Real secara permanen diberikan piala asli turnamen dan mendapatkan hak untuk memakai lencana kehormatan UEFA. Real Madrid kemudian memenangkan Piala Eropa untuk ke-6 kalinya pada tahun 1966 setelah mengalahkan FC Partizan 2-1 pada pertandingan final dengan komposisi tim yang seluruhnya terdiri dari pemain berkebangsaan Spanyol, sekaligus menjadi pertama kalinya dalam sejarah pertandingan Eropa. Pada 1970-an, Real Madrid memenangi kejuaraan Liga sebanyak 5 kali disertai 3 kali juara Piala Spanyol.
Madrid kemudian bermain pada final Piala Winners UEFA pertamanya pada tahun 1971 dan kalah dengan skor 1-2 dari klub Inggris, Chelsea. Pada tanggal 2 Juli 1978, Presiden klub Santiago Bernabéu meninggal ketika Piala Dunia FIFA sedang berlangsung di Argentina. FIFA kemudian menetapkan 3 hari berkabung untuk menghormati dirinya selama turnamen berlangsung. Tahun berikutnya, klub mengadakan kejuaraan trofi Santiago Bernabéu sebagai bentuk penghormatan pada mantan presidennya tersebut. Era Quinta del Buitre, 1980-2000. Pada awal 1980-an, Real Madrid seperti kehilangan cengkeramannya di La Liga dan mereka membutuhkan waktu beberapa tahun untuk bisa kembali lagi menuju ke atas melalui bantuan beberapa bintang baru. Keberhasilan para bintang baru tersebut kemudian disebut oleh jurnalis olahraga Spanyol sebagai era generasi La Quinta del Buitre, 5 burung nazar, yang berasal dari nama El Buitre, burung nazar, julukan yang diberikan kepada salah satu pemain Madrid saat itu, Emilio Butragueño. Anggota lainnya adalah Manuel Sanchis, Rafael Martín Vázquez, Miguel Pardeza, dan Michel. Dengan La Quinta del Buitre, kemudian berkurang menjadi 4 anggota ketika Miguel Pardeza meninggalkan klub dan pindah ke Real Zaragoza pada 1986, dan pemain terkenal seperti penjaga gawang Francisco Buyo, bek kanan Miguel Porlanchendo, dan penyerang Meksiko Hugo Sanchez. Real Madrid berhasil bangkit dan memiliki kekuatan terbaik di daratan Spanyol dan Eropa pada paruh kedua tahun 1980-an. Hasilnya juga cukup signifikan, mereka berhasil memenangkan 2 Piala UEFA, 5 gelar Liga Spanyol berturut-turut, 1 Piala Spanyol, dan 3 Piala Super Spanyol. Pada awal 1990-an, La Quinta del Buitre resmi berpisah setelah Rafael Martín Vázquez, Emilio Butragueño, dan Michel meninggalkan klub. Pada tahun 1996, Presiden Lorenzo Sanz menunjuk Fabio Capello sebagai pelatih. Meskipun masa jabatannya hanya berlangsung 1 musim, Real Madrid berhasil menjadi juara La Liga lewat kontribusi Roberto Carlos, Predrag Mijatovic, Davor Uker, dan Clarence Seedorf yang membantu para pemain lokal seperti Raúl González, Fernando Hierro, Ivan Zamorano, dan Fernando Redondo. Real Madrid kemudian menambah amunisi dengan kedatangan Fernando Morientes pada tahun 1997. Penantian mereka selama 32 tahun untuk bisa berjaya lagi di Eropa akhirnya berakhir pada tahun 1998 di bawah manajer Jupp Heynckes saat berhasil lolos ke final Liga Champions UEFA. Era Los Galacticos, 2000-2006. Pada bulan Juli 2000, Florentino Perez terpilih sebagai presiden klub. Dia berjanji dalam kampanyenya untuk menghapus utang klub sebesar 270 juta euro dan memodernisasi fasilitas klub. Namun, janji pemilu utama yang mendorong Perez untuk kemenangan adalah penandatanganan Luis Figo. Tahun berikutnya, klub mendapat tempat pelatihan yang rezonet dan menggunakan uang itu untuk memulai perakitan sisi Galactico terkenal termasuk pemain seperti Zinedine Zidane, Ronaldo, Luis Figo, Roberto Carlos, Raúl, Fabio Cannavaro dan David Beckham. Pada musim panas 2003, setelah menangkap lain gelar La Liga, Florentino Perez dan Dewan Direksi menolak untuk memperpanjang kontrak pelatih Vicente Del Bosque dan setelah perselisihan internal yang memaksa Kapten Fernando Hierro meninggalkan klub. Beberapa hari setelah meraih gelar dari Liga, dikelilingi dengan kontroversi. Pertama, keputusan yang kontroversial datang ketika Perez memecat pelatih Vicente Del Bosque, setelah Direktur Olahraga Real mengklaim bahwa Del Bosque itu bukan orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Atmosfer buruk berlanjut ketika legenda Real serta Kapten Fernando Hierro meninggalkan klub, seperti yang dilakukan Steve S1MCHE Pronunciation Manaman. Namun, klub melakukan tur Asia di pramusim dan memperkenalkan pemain baru David Beckham. Musim 2005-06 dimulai dengan janji beberapa pemain baru, Julio Baptista, 20 juta euro, Robinho, 30 juta euro, dan Sergio Ramos, 30 juta euro, melepas klausul. Tetapi pelatih asal Portugal itu tidak dapat menemukan formula yang tepat di lapangan sebagai bentuk miskin Real Madrid melanjutkan.
dengan tim memukul titik terendah setelah kekalahan memalukan 0-3 di tangan Barcelona di Santiago Bernabeu. Luxemburgo akhirnya akan mengundurkan diri dan penggantinya adalah Juan Ramon Lopez Charo. Tak lama setelah itu, Real Madrid tersingkir dari Liga Champions untuk musim keempat berturut-turut, kali ini di tangan Arsenal. Pada tanggal 27 Februari 2006, Florentino Perez mengundurkan diri. Era Presiden baru Ramon Calderón, 2006-2009. Ramon Calderón terpilih sebagai Presiden klub pada tanggal 2 Juli 2006 dan kemudian ditunjuk Fabio Capello sebagai pelatih baru dan Predrag Mijatovic sebagai Direktur Olahraga baru. Real Madrid memenangkan gelar La Liga pada tahun 2007 untuk pertama kalinya dalam 4 tahun namun Capello dipecat. Pada tanggal 9 Juni 2007, Real bermain melawan Zaragoza di La Romareda. Real Madrid dipaksa untuk mengubah lineup mereka beberapa menit sebelum dimulainya pertandingan saat bek muda Miguel Torres merobek hamstring selama pemanasan. Zaragoza memimpin Real 2-1 menjelang akhir pertandingan sementara Barcelona juga menang melawan Espanyol 2-1. Tantangan gelar Real tampak akan berakhir. Namun, akhir equalizer Ruud van Nistelrooy diikuti dengan menit terakhir gol Raul Tamudo melompat gelar Real Madrid berharap kembali menguntungkan mereka. Pada musim 2007-2008, Real Madrid memenangkan Liga Domestik ke-31 kalinya di bawah asuhan pelatih Jerman, Bernd Schuster. Gelar dimenangkan pada tanggal 17 Juni, Mallorca menghadapi Real di Bernabeu, sementara Barcelona dan Sevilla, yang penantang gelar lainnya, menghadapi Gimnastik de Tarragona dan Villarreal masing-masing. Pada babak pertama adalah 0-1, sedangkan Barcelona telah melonjak ke depan menjadi 0-3 memimpin di Tarragona, namun 3 gol di terakhir setengah 1 jam dijamin Real Madrid menang 3-1 dan gelar Liga pertama mereka sejak 2003. Gol pertama datang dari Reyes yang mencetak gol setelah kerja bagus dari Higuain. Sebuah gol bunuh diri diikuti oleh gol menyenangkan lain dari Reyes diperbolehkan Real untuk mulai merayakan gelar. Ribuan penggemar Real Madrid mulai pergi ke Plaza de Cibeles untuk merayakan gelar. Periode kedua Perez dan era Cristiano Ronaldo, 2009-2018. Pada tanggal 1 Juni 2009, Florentino Perez kembali menjadi Presiden Real Madrid dan bertahan sampai saat ini. Perez melanjutkan tradisinya mengontrak pemain bintang dengan membeli Kaká dari AC Milan dan kemudian membeli Cristiano Ronaldo dari Manchester United yang memecahkan rekor transfer dengan harga 80 juta pound sterling. Jose Mourinho mengambil alih sebagai manajer pada Mei 2010. Klasiko pertama kali melihat Cristiano Ronaldo mendapatkan gol pertamanya melawan Barcelona karena penalti yang diberikan kepada Madrid setelah pelanggaran ke Marcelo. Final Copa del Rey memberi Real Madrid gelar pertama di bawah Mourinho dengan sundulan Cristiano Ronaldo di perpanjangan waktu. Di La Liga musim 2011-12, Real Madrid memenangkan Liga, rekor waktu 32 dalam sejarah La Liga dan menyelesaikan musim dengan sejumlah catatan, termasuk 100 poin dalam satu musim, rekor 121 gol yang dicetak selisih gol dari 89, dan 16 rekor menang tandang dan 32 secara keseluruhan menang. Di musim yang sama, Cristiano Ronaldo menjadi pemain tercepat untuk mencapai 100 gol dalam sejarah Liga Spanyol. Dalam mencapai 101 gol dalam 92 pertandingan, Ronaldo melampaui legenda Real Madrid, Ferenc Puskás, yang mencetak 100 gol dalam 105 pertandingan. Setelah mengecewakan menelan kekalahan oleh Atletico Madrid di final Copa del Rey 2013, Florentino Perez mengumumkan kepergian Mourinho di akhir musim dengan kesepakatan bersama. Mourinho dianggap musim 2012-13 sebagai yang terburuk dalam karir saya, di mana tim selesai di semifinal Liga Champions, dan runner-up di Copa del Rey. Mourinho kembali ke Liga Inggris dengan Chelsea, sebuah tim yang membawa Mourinho sukses dari 2004 sampai 2007. Pada 25 Juni 2013, Carlo Ancelotti menjadi manajer Real Madrid, berhasil menggantikan Mourinho, dengan menandatangani kontrak 3 tahun. Sehari kemudian, ia diperkenalkan pada konferensi pers pertamanya untuk Madrid di mana ia mengumumkan bahwa Zinedine Zidane dan Paul Clement, keduanya akan menjadi asistennya. Pada 1 September 2013, transfer lama ditunggu-tunggu dari Gareth Bale diumumkan.
Pemain Wales itu dilaporkan baru penandatanganan rekor dunia, dengan harga transfer diperkirakan sekitar 100 juta euro. Pada musim pertama Ancelotti di klub, Real Madrid memenangkan Copa del Rey, dengan Bale mencetak kemenangan di final melawan Barcelona. Pada 24 Mei 2014, Real Madrid mengalahkan rival sekotanya Atletico Madrid di final Liga Champions memenangkan gelar Eropa pertama mereka sejak tahun 2002. Dan mereka menjadi tim pertama yang memenangkan 10 Piala Eropa, sebuah prestasi yang dikenal sebagai La Decima. Evolusi lambang klub Real Madrid. Lambang klub pertama Real Madrid adalah desain sederhana dengan sebuah jalinan dekoratif dan 3 huruf kapital yang dituliskan sebagai MCF, yang merupakan singkatan dari Madrid Club de Football yang dibalut warna biru gelap dalam kostum warna putih. Perubahan pertama lambang klub terjadi pada tahun 1908, ketika mereka mengadopsi bentuk yang lebih ramping dan penempatan huruf inisial klub di dalam lingkaran. Perubahan berikutnya dari logo kemudian tidak terjadi sampai Pedro Paragues menjadi presiden klub pada tahun 1920. Pada saat itu, Raja Alfonso XIII memberikan nama tambahan bagi Madrid, yaitu Real, yang diterjemahkan secara bebas sebagai kerajaan, yang kemudian membuat klub dikenal dengan nama Real Madrid. Seiring pembubaran monarki pada tahun 1931, semua simbol-simbol kerajaan, mahkota di bagian atas logo dan kata-kata Real dihilangkan. Mahkota kemudian digantikan oleh strip murbei gelap yang mencirikan region Castile. Pada tahun 1941, 2 tahun setelah berakhirnya Perang Saudara Spanyol, simbol dan tulisan Corona Real atau Royal Crown yang sempat dihilangkan. Selain itu di bagian atas logo juga dibuat penuh warna, dengan warna emas yang paling signifikan, dan klub ini kembali disebut Real Madrid Club de Football. Modifikasi terbaru di bagian atas logo terjadi pada tahun 2001 ketika klub ingin lebih menonjolkan citra untuk abad ke-21 dengan menstandarkan bagian atas logonya. Salah satu modifikasi yang dilakukan adalah mengubah garis murbei biru tua dengan warna biru yang agak cerah. Perubahan kostum Real Madrid. Warna tradisional kostum Real Madrid untuk pertandingan kandang adalah putih. Meskipun awalnya mengadopsi garis miring biru di kaos mereka, desain itu disimpan di logo klub, tetapi sekarang ini desain tersebut tidak dipakai lagi. Kaos kaki pertama yang dipakai berwarna biru gelap. Kaos bergaris biru kemudian digantikan oleh kaos polos berwarna putih yang mengadopsi model dari klub Corinthians pada tahun 1902. Pada tahun yang sama, kaos kaki biru diganti dengan warna hitam. Pada awal 1940-an, manajemen tim mengganti model kostum mereka dengan menambahkan kancing pada kaos mereka dan penempatan logo klub di sebelah kiri yang bertahan sampai saat ini. Pada 23 November 1947, dalam pertandingan melawan Atletico Madrid di Stadion Metropolitan, Real Madrid menjadi tim Spanyol pertama yang mengenakan kaos bernomor. Perlengkapan klub saat ini diproduksi oleh Adidas yang kontraknya dimulai sejak tahun 1998. Kaos pertama Real Madrid disponsori oleh Zanussi, yang disepakati untuk musim 1982, 1983, 1983, 1984, dan 1984, 1985. Setelah itu, Real Madrid disponsori oleh Parmalat dan Otaiza, sebelum kontrak jangka panjang dijalin bersama Teka pada tahun 1992. Kemudian, pada tahun 2002, mereka mengadakan kesepakatan yang ditandatangani dengan Siemens Mobile dan pada tahun 2006, logo Benki Siemens muncul di kaos klub. Kemudian sponsor berikutnya Real Madrid menjadi Buin. Untuk masalah ekonomi Benki Siemens. Sponsor saat ini adalah Fly Emirates. Stadion Real Madrid. Setelah pindah kandang ke Campo de O'Donnell pada tahun 1912 yang kemudian bertahan untuk 11 tahun, klub kemudian pindah kandang ke Campo de Ciudad Lineal selama setahun. Campo de Ciudad Lineal merupakan sebuah tanah kecil dengan kapasitas 8.000 penonton. Setelah itu, Real Madrid pindah kandang ke Stadion Chamartín yang diresmikan pada tanggal 17 Mei 1923 dengan pertandingan melawan Newcastle United.
Pada stadion yang memiliki kapasitas 22.500 penonton ini, Real Madrid merayakan gelar Liga Spanyolnya yang pertama. Setelah beberapa keberhasilan dan seiring terpilihnya Santiago Bernabéu sebagai presiden klub, ia kemudian memutuskan bahwa Stadion Chamartín tidak cukup besar untuk ambisi klub sebesar Madrid. Ia kemudian membangun sebuah stadion baru yang kemudian diresmikan pada tanggal 14 Desember 1947. Stadion tersebut adalah Stadion Santiago Bernabéu yang dipakai sampai saat ini, meskipun stadion ini tidak memakai nama tersebut sampai tahun 1955. Kapasitas stadion kemudian berubah pada 1953, seiring renovasi yang dilakukan, sehingga membuat kapasitas penonton memuncak menjadi 120.000 penonton. Pada tanggal 14 November 2007, Stadion Bernabéu mendapatkan status sebagai stadion elit UEFA. Oke, cukup sekian kita membahas sejarah klub kesayangan kalian. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu sejarah klub kesayangan kalian, dan tulis di kolom komentar kita bahas sejarah klub mana lagi nih.